Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Felia Anggreni. Di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup manajemen media massa. Apakah itu ruang lingkup manajemen media massa? Berikut penjelasannya. Ruang lingkup manajemen media massa. Proses manajemen media massa yang pertama, setiap organisasi mengembangkan strukturnya masing-masing sesuai dengan kebutuhan organisasi tersebut. Ada organisasi yang memiliki direktur sumber daya manusia, namun ada juga yang hanya menempatkan sumber daya manusia hanya di bawah satu bagian atau departemen saja. Sumber daya manusia tersebut lebih banyak tenaga profesional atau biasa juga dinamakan tenaga fungsional yang bekerja lebih, berdasarkan kompetensi profesional yang dimilikinya dibandingkan dengan jabatan yang diembannya dalam struktur satu organisasi. Oleh karena itu, setiap organisasi akan memiliki struktur yang berbeda sesuai dengan kepentingan, kebutuhan, dan tujuan masing-masing. Selanjutnya, kita coba perhatikan struktur organisasi dari satu perusahaan koran yang divisualisasikan pada gambar berikut. Yang pertama itu ada direktur utama, di sebelah kanan dan kirinya ada direktur, di bawah direktur ada pemimpin umum. Di bawah pemimpin umum, di sebelah kanan ada pimpinan redaksi, di sebelah kirinya ada pimpinan perusahaan. Di bawah pimpinan redaksi ada direktur pelaksana, di bawahnya ada reporter dan fotografer. Di bawah pemimpin perusahaan ada ketua bagian sirkulasi dan ketua bagian iklan. Media massa menjadi organisasi yang bila diatur dengan ketat akan menimbulkan protes dari berbagai kalangan sebagai bentuk pembelengguan terhadap media dan bertentangan dengan prinsip universal soal kebebasan media. Dalam media massa juga ada unsur idealisme yang dalam bahasa kita sering dinyatakan sebagai upaya mengembangkan kecerdasan umum yang dijabarkan melalui pelaksana fungsi pendidikan. Belum lagi secara internal dalam organisasi media sering dikemukakan kemungkinan terjadinya perbenturan kepentingan. Khususnya pada organisasi media komersial kerap dikemukakan pada peluang terjadinya perbedaan kepentingan antara kepentingan ideal dan kepentingan komersial. Redaksi mengharapkan apa yang disajikan media massa bisa mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun, redaksi pun berada di bawah satu perusahaan media yang juga mengharapkan bisa meraih laba dari operasi perusahaannya. Whelan dan Honger menyebutkan ada 3 lingkungan yang berpengaruh terhadap organisasi, yaitu yang pertama, lingkungan internal yang merupakan lingkungan di dalam organisasi yang mencakup struktur organisasi, budaya organisasi, dan sumber daya yang dimiliki organisasi. Yang kedua, lingkungan tugas, yaitu lingkungan spesifik bidang industri yang dalam konteks pembahasan kita adalah lingkungan tugas media massa. Di dalamnya ada pemegang saham, pemasok, pemerintah, kelompok-kelompok kepentingan, pegawai dan serikat pekerjaannya, pelanggan, pesaing, kreditor, atau perbankan dan lembaga keuangan serta komunitas. Yang ketiga, lingkungan kemasyarakatan merupakan lingkungan terluar organisasi namun memberi pengaruh terhadap organisasi karena memiliki daya force atau kekuatan tersebut meliputi sosio, kultural, ekonomi, politik legal, dan teknologi. Bila kita terapkan pada manajemen media massa akan berarti sebagai berikut. Yang pertama, lingkungan internal organisasi media massa akan memiliki struktur kultural sumber daya dengan nilai-nilai luhur yang dianut organisasi media massa itu yang di dalamnya misalnya ada etos kerja, saling menghargai sesama, semangat untuk memberikan terbaik, dan seterusnya yang merupakan roh dalam menjalankan roda organisasi. Yang kedua, lingkungan tugas organisasi media massa akan mencakup pemilik saham untuk media komersial atau pihak yang berkepentingan terhadap media massa tersebut yang populer dinamakan stockholder. Ada juga organisasi profesi seperti Persatuan Wartawan Indonesia, Aliansi Jurnalis Independen, Serikat Penerbit Surat Kabar, Asosiasi Jurnalis Televisi, Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional, dan seterusnya yang sedikit banyak akan mempengaruhi organisasi media massa. Lingkungan kemasyarakatan organisasi media massa yang mempengaruhi karena memiliki daya-daya sosio-kultural, ekonomi, teknologi, dan politik legal. Peraturan perundang-undangan yang berkenan dengan media massa yaitu Undang-Undang Pokok Pers dan Undang-Undang Penyiaran jelas mempengaruhi bagaimana menjalankan roda organisasi media massa. Di sini ada perencanaan.
Seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, banyak orang yang menyebut media cetak akan segera menjadi media massa, lalu artinya media cetak tidak akan banyak lagi ditengok generasi muda karena mereka sudah terbiasa menggunakan media lain sebagai sumber hiburan dan informasinya. Ada juga yang menyatakan hal ini disebabkan karena pembaca media cetak adalah orang-orang dari generasi tua atau kebanyakan sudah berusia di atas 40 tahun. Memang, media cetak merupakan media massa pertama dalam sejarah peradaban manusia. Kita tahu koran pertama terbit tahun 1605 di Eropa. Berbeda jauh waktunya dengan radio siaran pertama yang mengudara pertama di tahun 1920 di Amerika Serikat. Media cetak pun selalu menjadi media pertama yang dikembangkan di berbagai negara. Wajar bila kemudian media cetak menjadi bagian dari kehidupan banyak orang dan hampir sulit digantikan oleh media lain karena kebiasaan membaca media cetak sudah tertanam cukup lama. Dengan demikian, perencanaan sebagai salah satu fungsi manajemen merupakan upaya organisasi untuk membuat sesuatu terjadi atau tidak terjadi pada masa depan. Dengan memperhatikan berbagai perubahan yang terjadi sekarang ini, perencanaan yang disusun hendaknya bersifat visioner dan bersifat perencanaan biasanya dibagi menjadi perencanaan jangka pendek dan perencanaan tahunan. Perencanaan jangka menengah yang biasanya dinamakan perencanaan 5 tahunan dan perencanaan jangka panjang yang biasanya merupakan perencanaan 10-15 tahunan. Selanjutnya ada pengorganisasian. Pengorganisasian merupakan fungsi manajemen selanjutnya setelah perencanaan. Pengorganisasian pada dasar merupakan kegiatan menjabarkan rencana pada penyusun struktur organisasi sehingga melalui pengorganisasian dan ini sumber-sumber daya yang memiliki organisasi dapat digunakan untuk melakukan kegiatan-kegiatan dalam upaya pencapaian tujuan. Ada 6 tahap dalam pengorganisasian ini, yaitu pengkajian rencana, menyusun daftar tugas, mengelompokkan tugas ke dalam pekerjaan, mengelompokkan pekerjaan, penugasan, dan pendelegasian wewenang. Sedangkan struktur pengorganisasian dapat disusun dengan menggunakan pendekatan, fungsi produk, wilayah geografis, pelanggan, halayak, dan proses. Sekarang kita memasuki pembahasan yang merupakan fungsi berikutnya dari manajemen, yaitu pengorganisasian. Pengorganisasian pada dasarnya berkenaan dengan penyelenggaraan semua kegiatan melalui penugasan atau pekerjaan, kewenangan dan koordinasi dalam melakukan upaya untuk pencapaian tujuan. Jadi dalam pengorganisasian ini ada 2 hal pokok, yaitu kegiatan dan tujuan. Kegiatan dilakukan untuk mencapai tujuan dan tujuan sendiri sebenarnya ditetapkan dalam perencanaan. Sedangkan kegiatan berarti mengarahkan sumber daya yang dimiliki organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Sumber daya tersebut seringkali dibagi menjadi sumber daya manusia, sumber daya finansial, dan sumber daya teknologi yang dimiliki organisasi. Namun, dalam pengorganisasian fokusnya lebih pada bagaimana sumber daya manusia yang dimiliki organisasi menjalankan tugasnya berdasarkan peran dan fungsi atau tugas dan wewenang secara terkoordinasi. Dalam kepustakaan manajemen, setidaknya ada 5 cara atau pendekatan dalam pengorganisasian yang membagi satu organisasi ke dalam beberapa divisi. Yang pertama ada fungsi, yaitu pengorganisasian berdasarkan fungsi yang dijalankan. Fungsi-fungsi tersebut mencerminkan sifat bisnis yang dilaksanakan organisasi. Yang kedua ada produk, yaitu pengorganisasian yang merajut semua fungsi yang diperlakukan untuk membuat dan memasarkan produk. Yang ketiga ada wilayah geografis yang mengorganisasikan dengan cara mengelompokkan pekerjaan berdasarkan wilayah atau geografis. Yang keempat ada proses, yaitu pengelompokan pekerjaan berdasarkan arus produksi atau pelanggan. Masing-masing proses itu tentu saja akan memerlukan keterampilan tertentu yang kemudian dikategorisasikan sebagai kegiatan pelaksanaan pekerjaan. Kelima ada pelanggan, yaitu mengelompokkan kegiatan berdasarkan sejumlah kesamaan kebutuhan atau masalah pelanggan. Proses manajemen media massa yang kedua, kini kita akan membahas fungsi penggerakan dan pengendalian. Penggerakan artinya kita akan menggerakkan orang-orang yang ada dalam organisasi untuk menjalankan tugas, pekerjaan, dan kegiatan dalam pencapaian tujuan organisasi. Penggerakan itu dilakukan melalui kepemimpinan dan pemberian motivasi pada orang-orang yang terlibat. Sedangkan pengendalian akan lebih banyak berkenaan dengan upaya memantau, menilik, supervisi, dan mengevaluasi tugas, pekerjaan, dan kegiatan yang dilaksanakan
dilaksanakan sehingga apa yang dilakukan itu sesuai dengan standar kinerja yang sudah ditetapkan dan pencapaian tujuan bisa dilakukan secara efektif dan efisien. Nah, kini kita mendalami soal pergerakan dan pengendalian. Kini kita mulai lebih dulu dengan pergerakan, lalu dilanjutkan dengan pengendalian. Namun hendaknya diingat bahwa antara perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian merupakan satu kesatuan. Ada penggerakan. Penggerakan pada dasarnya merupakan upaya manajemen untuk mendorong orang-orang yang berada pengorganisasian guna menjalankan tugas yang dibebankan kepadanya. Dalam manajemen biasanya ada dua pendekatan dasar, yaitu kepemimpinan dan motivasi. Di samping ada juga pendekatan lain seperti pembentukan tim, team building, dan pelatihan. Namun dalam konteks kegiatan belajar kita, pembahasannya akan lebih banyak terfokus pada tiga aspek penggerakan, yaitu kepemimpinan, motivasi, dan pembentukan tim. Karena ketiga hal inilah sesungguhnya yang banyak dilakukan oleh rangka penggerakan yang melakukan manajemen. Satu, kepemimpinan. Apa yang dimaksud dengan kepemimpinan? Dengan mengutip Cat dan Miller Power 2006 menyatakan bahwa kepemimpinan adalah komunikasi yang secara positif mempengaruhi kelompok untuk bergerak mencapai tujuan kelompok. Menurut Power, kepemimpinan merupakan salah satu cara terbaik dan mengarahkan ke organisasi. Meski diingatkannya bahwa ada sejumlah variabel situasi yang mempengaruhi proses kepemimpinan, yaitu teknologi, lingkungan, ukuran organisasi, maksud dan tujuan, serta sistem nilai. Menurut teori, dan ada dua tipe pemimpin, yaitu yang pertama ada berorientasi pada relasi, yang kedua ada berorientasi tugas. Kedua ada motivasi. Tentu saja seorang manajer tidak cukup memiliki jiwa kepemimpinan dalam menggerakkan orang-orang di dalam organisasinya. Pemberian motivasi juga merupakan hal penting dalam penggerakan bila kepemimpinan merupakan pergerakan secara elektrisintik karena datangnya dari luar, maka pemberian motivasi merupakan upaya penggerakan dari dalam. Melalui motivasi, penggerakan dilakukan secara intrinsik karena dirinya sendirilah yang menggerakkannya, bukan orang lain. Dalam manajemen, teori kebutuhan ini dipergunakan sebagai berikut: kebutuhan berprestasi, yang B, kebutuhan berafiliasi, C, kebutuhan berkuasa. Yang ketiga ada pembentukan tim. Kini kita memasuki bentuk penggerakan ketiga, yaitu pembentukan tim. Lalu bagaimana tim dibentuk? Dalam perpustakaan manajemen biasanya dinyatakan tahap-tahap pembentukan tim seperti berikut. Tahap pertama ada merupakan tahap orientasi. Dan masa pembentukan tim, setiap orang pada tahap ini berusaha saling mengetahui dan mengenali rekan-rekan dalam timnya sambil mencari posisinya dalam tim. Setiap anggota tim akan berusaha memahami tujuan tim selain cara tim bekerja, seperti aturan main, jadwal pertemuan, jumlah kehadiran, dan atau cara pembentuan keputusan. Tahap kedua, dalam tim mulai muncul semacam perbedaan pandangan sehingga sangat mungkin akan terjadinya interpersonal. Orang-orang yang berada dalam tim akan berlomba-lomba untuk mendapat perhatian dan pengaruh. Di sini kelompok dan berupaya untuk mengenai masalah pembagian kekuasaan dan kewenangan di antara anggota kelompok. Tahap ketiga, kelompok bukan lagi sekedar kumpulan orang, melainkan menjadi satu tim. Ada identitas atau semangat tim yang mulai tumbuh di dalamnya. Orang-orang yang berada dalam tim akan peka terhadap kebutuhan orang lain dalam timnya dan memiliki keinginan untuk saling berbagi gagasan, informasi, dan pandangan. Tahap keempat, makin kokoh hubungan antar individu di dalam tim karena ada saling berkaitan satu sama lain sehingga bisa memperlihatkan kinerja sebagai tim. Orang bekerja bersama-sama sehingga bisa memecahkan permasalahan dan persoalan struktural dan relasi interpersonal dalam tim mulai bisa diatasi. Ada pengendalian. Pengendalian atau kontrol pada dasarnya merupakan sebuah proses seperti apa? Ada menyebut pengendalian sebagai alur yang berkelanjutan antara pengukuran, pembandingan, dan tindakan. Caranya menurut Whelan dan Hangor adalah membandingkan kinerja dengan hasil yang diharapkan dan memberikan umpan balik yang diperlukan pada manajemen untuk mengevaluasi hasil dan mengambil tindakan korektif yang diperlukan. Siapa yang melakukan pengendalian? Setidaknya ada pandangan mengenai hal ini. Yang pertama, pengendalian dilakukan oleh manajemen puncak. Semuanya ada di pengendalian manajemen puncak yang juga melakukan pengembalian keputusan, sedangkan manajemen menengah dan bawah merupakan pihak yang menjalankan keputusan dan bekerja hanya menjalankan keputusan itu bila diperintahkan. Yang kedua, menyatakan manajemen puncak tidak menetapkan mana cara yang paling tepat dan benar untuk melakukan sesuatu, melainkan diputuskan bersama-sama dengan staf yang lebih rendah
untuk terlibat dalam proses pengembalian keputusan. Namun demikian, ada juga organisasi yang lebih bebas karena menggunakan pendekatan manajemen yang berbeda. Organisasi ini akan menghargai karyawannya bila mereka melakukan sesuatu dengan tepat, namun bila sebaliknya yang terjadi tidak akan menyalahkan mereka. Baik, itu tadi yang saya sampaikan tentang ruang lingkup manajemen media massa. Semoga bisa menambah wawasan bagi para pendengar. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.